olahraga ya Mas. Musim liburan yo kayak gini ini lor. Emang paling bener quality time seperti aku yang nemenin keponakanku yang masih bocil buat main di Gol Parati Park Sukabumi. Ramai sekali di sini. Ada marching bandnya, seru nih liatnya. Musiknya energik, gerakannya serempak. Pokoknya asik liatnya lur. Wah keren, sampai naik ke atas lur. Kelihatan sekali para anggota marching band kompak menahan beban di bawah. Aku jadi termotivasi, ingin mencoba juga lur. Aku bisa kan lur, ngangkat keponakanku. Udah mau habis, yuk kita main ke wahana yuk. Puas menyaksikan pertunjukan, aku dan para bocil mau bermain dulu lur. Sesuai nama tempatnya, di sini memang ada kebun tehnya ya lur. Luasnya sekitar 14 hektar. Suasana pemandangan hijau begini bikin mata kecuci lur. Yuk kita lihat pemandangan dari atas. Apalagi cuaca sejuk-sejuk begini bikin betah. Pantes para keponakanku pengen kesini untuk bermain. Petugasnya udah siap tuh. Yuk kita sana. Tapi berani nggak? Berani. Oh, yuk. Permainan pertama yang ingin dicoba adalah perosotan warna-warni atau rainbow slide lur. Saking panjangnya lur, menuruni perosotan ini harus dibantu dengan ban dan kudu pakai helm pengaman. Ntar, video dulu. Wah, asik lur. Ketika menyusuri perosotan ini, rasanya balik muda lagi. Berarti ini helm ini dikumpul sini? Iya. Oh ya. Nanti di sana ada helm lagi. Yuk. Yuk. Makasih ya. Aku jadi semangat lur, ingin mencoba wahana lain. Biar agak-agak adventure, memicu adrenalin, mari naik flying fox lur. Panjangnya 170 meter lur, dengan ketinggian 8 meter. Masih aman lah buat dijajal bareng si bocil. Tapi ingat, tetap pastikan kita safety sebelum bermain yo. Oke. Berani nggak kalian? Berani. Oh, yuk. Si bocil-bocil menikmati banget iki. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Naik ATV. Yuk kita balapan. Yang menang boleh pilih. Kelar bermain flying fox,
Kami nggak sabar untuk bermain ATV dan UTV. Dah, menang. Mobil ini bisa minta bantuan nggak? Nyupirin buat yang anak-anak kecil. Boleh aman Pak? Aman ya? Aman, gaskeun. Kasian yang kecil-kecil kok nggak bisa ikut. Oke. Karena aku biasa bawa ATV, aku bawa ATV. Sedangkan keponakanku yang lain naik UTV, Lur. Biar hatiku nggak dak-dikduk, mobil UTV dibawa oleh staf, jadi lebih aman. Seru sekali, Lur, mengitari perkebunan teh di sini dengan ATV dan UTV. Bener-bener cuci mata, Lur. Liburan kali ini emang asik sekali, Lur. Ayo tas dulu. Gimana? Udah capek belum? Udah puas? Udah. Wes. Flank walk udah. Terus perosotan udah. Duh, dari mana? Ini ngantar adik-adik ponakan main-main di wahana. Mau minta tolong ambilkan laja ke Tolong tempat apa, Teh? biasa. Oh, ya. Baru kelar nemenin para bocil, Adek. aku dimintai tolong oleh Teh Vina untuk mengambil laja atau lengkuas. Baiklah, aku bantu saja, Lur. Teh Vina punya langganan di Pasar Pasundan, Sukabumi, Lur. Di warung rempah Kang Yuda. Lokasinya berada di ujung pasar ini. Kang, Ya, disuruh Teh Vina ngambil pesanannya Laja. siap. Ini. Oh, nih. Semua ini? Ya. Pasokan lengkuas saat ini memang lagi nggak banyak, yo. Untungnya Teh Vina udah pesen. Siapa dulu ya, Mas? Oke, siap. Turnuhun. Ya. Lur, lengkuas adalah tanaman asli hutan tropis Asia Tenggara yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Sejak dulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkannya sebagai bumbu dapur, obat, dan penghangat tubuh. Pada masa keemasan Kerajaan Maritim Sriwijaya, para pedagang Nusantara membawa lengkuas menuju India, Tiongkok, hingga Jazirah Arab. Aduh, tenan yo, Lur. Saking berharganya. Di India, lengkuas dipergunakan sebagai tanaman obat yang bermanfaat sebagai obat pencernaan dan penguat energi tubuh dalam Ayurveda. Lengkuas juga sangat berharga di kawasan Eropa pada abad pertengahan, loh. Di sana lengkuas disebut dengan galangal, rempah berharga untuk menghangatkan tubuh di musim dingin dan obat bagi kaum bangsawan. Gak heran yo kalau sekarang lengkuas sudah terkenal sebagai salah satu identitas kuliner dari Asia Tenggara. Contohnya ini, Lur, rendang asli Minang yang top markotop. Hehehe. Teh, Kian, Duh. lajanya segini cukup? Cukup. Oh iya. Tolong diparutin dulu aja ya. Oh, iya Teh. Aku bantu Teh Vina deh, parutin lengkuasnya dulu ya. Hari ini Teh Vina pengen makanan manis dari Timur Tengah, Lur. Namanya kunafa. Uniknya, kunafa kali ini dari lengkuas, Lur. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Ada keju parut, keju mozzarella, kacang hijau, gula, garam, tepung maizena, dan mentega. Cukup, Duh. Segini cukup? Cukup. Oh iya.
Kalian tolong dicuci ya, terus disangrai. Oh, ya teh. Ini kejunya, ini menteganya, ini garamnya, sekalian dicairin kejunya ya. Ya. Biar nggak kepo gimana cara buatnya, sini aku tunjukin. Lengkuas yang udah selesai aku parut, aku cuci dulu lur. Kemudian kita peras sampai kering. Kalau udah kering, tinggal kita masak lur. Kita sangrai dulu lengkuasnya lur. Udah kelihatan kayak serat-serat di kunafa ya. Jangan lupa kasih garam ya lur, biar ada gurih-gurihnya. Kalau udah matang, tinggal kita sisihkan ya lur. Lanjut masak saus kejunya. Panasin air dulu lur. Masukin keju parut. Terus tepung maizena. Dan terakhir masukkan keju mozzarella sampai meleleh. Udah matang nih semua. Tinggal kasih ke Teh Vina. Dan Lur, Sudah teh. Nih, udah sangrai, kejunya juga udah dicairin. Ada yang bisa dibantu lagi nggak teh? dan Lur, tinggal aja. Oh iya dah. Tinggal dulu ya teh ya. Ya. Teh Vina tinggal susun cantik deh lur. Lengkuas yang udah disusun rapi, tinggal dituang saus keju meleleh lur. Susun apik lur. Dan terakhir taburkan kacang hijau. Nah, ini dia lur. Apik sekali kan? Jangan lupa cairan gulanya ya lur, dituang di atas raja biar rasanya manis. Kacang hijau di atas lengkuas berfungsi sebagai pengganti kacang pistasio. Rasanya manis, gurih, dan lumer sekali lur. Aku nggak nyangka ternyata rasanya masuk ke lidah. Apalagi laja atau lengkuas ini kaya akan manfaat. Dipadu dengan keju dan kacang hijau, makin jos gandos rasanya. Kita terbang! Selamat tanggal merah, sudah pergi tamasya kemana aja nih? Piknik. Kasihan ya. Iya, kasih. Berlokasi di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Flora wisata ini berada di ketinggian sekitar 1.200 meter mdpl. Selain lebih dari 500 jenis tanaman dan bunga-bungaan, di sini lur juga banyak wahana permainan seru dan memacu adrenalin. Kelihatannya seru ya ini. Ya ini. Ya. Silakan terpasang tiketnya. Nah, sampai bunyi klik. Ini
swing car, happy car. Cara mainnya yo mirip mainan mobil-mobilan. Dengan roda bulat besar, aku dan Dek Adis dibuat berayun-ayun maju dan mundur cantik. Maju kanan. Cucut. Namanya juga wahana permainan. Yo buat happy-happy aja, Lur. Ya, habis. Udah, kita main wahana yang lain ya. Oke. Seru juga ya. Coba main yang Oh. biar kita bisa lihat pemandangan. Berikutnya, naik wahana apa lagi yo kira-kira? Daripada bingung banyak pilihan, aku dan Dek Adis mau nostalgia dulu naik komedi putar. Dulu, waktu masih kecil, Lur, aku sering banget diajak Simbok ke pasar malam buat naik komedi putar, Lur. Oh iyo, komedi putar yang satu ini punya nama keren, Wave Swinger. Sensasinya jauh berbeda dengan komedi putar jadul di pasar malam, Lur. Kita terbang. Gak cuma berputar saja, aku juga merasakan sensasi berayun yang seru dengan tingkat kecepatan yang berbeda, Lur. Terima kasih. Terima kasih Pak Guntur. Gimana Mas? Seru kan? Seru ya. Kali ini ada wahana yang lebih bersahabat. Namanya Rainbow Sled, Lur. Rainbow Sled merupakan wahana berseluncur sepanjang 100 meter. Mirip perosotan besar dengan lintas berwarna-warni kayak pelangi. Asli, Lur, ini seru, pakai banget. Objek wisata ini, Lur, menggabungkan taman bunga yang indah dengan nuansa khas Eropa dan Asia Timur. Nih ada aster kesan. Tapi ini juga begonia nih. Oh iyo, berhubung lagi di Flora Wisata, aku gak perlu bingung cari bahan masakan. Ini dek, begonianya dimasak enak ini. Wah, saya ambil satu. Oh ya. Terima kasih. Aku sudah siapkan aneka bumbu dan rempah. Aku bawa oleh-oleh bunga cantik begonia, Lur. Berhubung Dek Adi sudah terlanjur lapar, bunganya aku masak aja, Lur, sekalian. Rencananya aku mau bikin kari katsu bunga begonia. Bagian bunga yang sudah kupisah dari daunnya akan kupakai untuk katsunya. Terigu, kaldu jamur, dan kornet sapi menjadi dasar adonan katsu bunga begonia. Biar sensasi gurih asinnya makin terasa, potongan keju cheddar bisa jadi pilihan, Lur. Sesuaikan tekstur adonan dengan tambahan air atau tepung secukupnya. Supaya lebih cantik, beri sedikit sentuhan warna boleh juga, Lur. Sip lah. Kalau adonan sudah kalis, katsu bunga begonia siap untuk dibentuk. Biar puas, aku bentuk seukuran telapak tangan ya, Lur. Untuk bumbu kuah karinya, biar Dek Adis aja yang meracik. Setelah bawang merah dan putih sudah halus, ulek juga ketumbar, merica, dan cabai rawit.
Sajian kare bercita rasa pedas dengan aroma rempah kuat, kombinasi jahe dan kunyit hukumnya wajib ada yo. Sebagai pelengkap isi kuahnya, di Adis cuma pakai isian buncis lur. Sayuran berjenis polong-polongan iki lur, bagus banget loh untuk anak dan remaja dalam masa pertumbuhan. Sering-sering mengkonsumsi, baik untuk tinggi badan. Dek, aku tak goreng katsunya dulu ya, Dek ya. Oh iya Mas Dul. Ya. Wis, lanjut yo, Dek. Bawang bombaynya jangan lupa dicacah juga. Aslinya lur, daun dan bunga begonia merah bisa disantap langsung tanpa dimasak. Rasanya asam menyegarkan tanpa ada sensasi pahit. Tapi kalau diolah jadi sajian katsu seperti yang ku buat iki, yo pasti jadi lebih istimewa pastinya. Oh iya lur, katsu adalah sejenis gorengan Jepang yang biasa terbuat dari potongan dada ayam. Sebelum digoreng, katsu akan dibalur dengan tepung roti untuk memberi sentuhan crunchy di luarnya. Untuk memastikan katsu matang dengan sempurna, pastikan memakai minyak banyak dan api kecil yo. Dengan begini, bagian luar katsu cantik, gak gosong, tapi dalamnya tetap matang sempurna. Untung Mas Dul. Udah Dik. Biar kalau ini terusin masak. Oh ya. Udah kalau gitu aku tinggal dulu ya. Oke. Panaskan minyak dan tumis bawang bombay. Lanjut, masukkan bumbu kare dan masak hingga matang. Aduk-aduk biar gak gosong. Kalau bumbu sudah wangi, berubah warna, potongan buncis bisa menyusul. Tuang santan sekalian biar agak basah yo. Taburi garam secukupnya. Lalu masuk sepotong asam jawa. Ini nih yang bikin cita rasa kare ala Adis agak berbeda. Sip lah, tuang air sedikit demi sedikit biar kuah gak kental banget. Oh iyo, yang paling penting jangan lupa daun begonia ikut dimasak juga. Sip deh, kalau sudah pas cita rasanya, yo tinggal tunggu mendidih aja kuah karenya. Sudah jadi nih lor, kare katsu bunga begonia yang cantik merah merona. Kombinasi katsu ala Jepang dengan kuah kare dari India bikin aku penasaran lur. Kriuk lembut katsu terasa segar dengan sentuhan bunga begonia di dalamnya lur. Berpadu dengan kuah kare dan kombinasi daun begonia, ciptakan sensasi pedas asam yang nagih banget. Mumpung cuaca lagi bagus, ayo leh, kita main sampai puas. Pantai Bencong di Kebumen ini memang masih tergolong sepi pengunjung. Tapi justru suasana ini yang aku cari. Seperti pantai main sendiri. Jadi bisa main sepuas-puasnya. Duh, maaf ya Mbak.
Saking asiknya main, aku jadi gak memperhatikan sekitar. Itu mas, jadinya jatuh semua. Sampai nanti gak mau. Tadi udah ngambil YouTube ini banyak, jatuh ketembak sama Mas Gundul. Wah, aku yang ngejar kok. Oh iya, mesti nggak bayar. Siapa ini? Oh sih, baik, Mas Bos. Mas Gundul loh teh. Mas Gundul teh jalannya bal-balan delok-delok. Ya maaf, orang ngerti wah, aku kena banyu paling. Tenang, Mbak. YouTube-nya pasti aku ganti deh. Iya. Guys, rasa kesu, nggak tahu kesu. Ayo deh, bantu aku cari YouTube buat Mbak Putri dan Mbak Caca. Mbak, tenang gue. Tak boleh tak goli. YouTube atau undur-undur laut tidak mengenal musim. Hampir setiap hari bisa ditemukan di pantai. YouTube paling senang bersembunyi di dalam pasir. Jadi, aku harus menggali pasir. YouTube cepat sekali pergerakannya. Saat ombak datang menyapu pasir, YouTube bergerak gesik melompat keluar. Nah, saat itulah aku harus sigap menangkap YouTube. Kayaknya sudah cukup ya, Mbak. YouTube yang aku bawa masih banyak pasirnya. Jadi, dia harus dicuci sampai bersih. Aku juga sekalian membuang karapas dan antenanya. Mbak Putri sedang menyiapkan adonan nagasari. Biasanya nagasari dibuat manis dengan isi pisang. Jadi penasaran kalau diganti YouTube gimana rasanya ya? Bu Dowi sudah menyiapkan bumbu tumis untuk YouTube. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan bawang bombay. Kalau bahan adonannya mudah dan murah. Hanya tepung beras, tepung tapioka, garam, gula pasir, dan santan. Kalau adonan sudah rata, langsung dimasak. Santan kental dulu yang dimasak. Selanjutnya, adonan tepung beras. Harus terus diaduk ya. Kalau sudah mengental, baru diangkat. Adonan dibagi menjadi dua dan diberi pewarna. Aku bertugas menumis YouTube. Setelah wangi bumbunya keluar, baru YouTube dimasukkan.
rasa, cukup merica, garam, dan gula. Mbak Put, Ya. YouTube-nya udah matang, Mbak? Oh iya, makasih ya, Dul. Ya, Mbak. Adonan sudah siap. YouTube juga sudah matang. YouTube dimasukkan ke dalam adonan, lalu dibungkus daun pisang. Bungkus alami seperti ini akan menambah harum sedapnya kue Nagasari. Nagasari dikukus sekitar 10 menit. Kalau mau lebih tanak, boleh sampai 15 menit. Makanan yang tanak tidak mudah basi tuh. Rasa Nagasarinya combo. Manis di luar, gurih renyah di dalam. Resepnya Mbak Putri boleh dicoba di rumah nih. Apalagi katanya YouTube punya manfaat omega 3 yang baik untuk perkembangan otak anak. Harus lanjutkan dengan Lah itu mulai ngeter ke mau wis takon, aku wis takon, bukan ana wong takon iki bloke. Wah, ya Mas. Ya, itu gampang. Yu, kowe ngerti si gundul kae to? Ngerti. Ngopo? Kayak iki wong lanang wis bagus. Marai gemes meneh. Kok ngono kok bagus wis gundul. Alah, Yu, kowe lak ming kudu ngerti to, Mas gundul ki ya asline dadang. Kowe nek wis ngerti kok layak pencut. Tak enak wae. Iya kok iki mangan bae lho. Ket mau awet makan tekan niku mangan bae. Kancane medo meneng bae kok ming mangan bae. Ya beto yuk, ya penting orang gosip kaya kowe-kowe kuwi. Iki ki ra gosip ya. Kuwi mau ming yo kae mau ming iki tak kene si gundul. Jare wonge ganteng, gagah. Ah ditenono wae Yu, kowe mesti kesem-sem wis Yu. Ora. Ora bakal. Lek. Nunut muga Lek ya. Ya. Wah, bos gawan Lek. Oh, beban tau? Oh, Lek. Oh, ya udah kene. Aku rasa udah ke. Iya, ya. Ya dulu ya, Lek. Ayo. Hah? Muri wae. Garut kan. Kene. Udah. Kosek. Wes, Lek, mangat Lek. Asik, aku dapat tebengan juga, Lur. Daripada jalan kaki, mendingan nebeng begini. Meskipun mobil rame pol iki, isine ibu-ibu kabeh. Tenggon mata olah-olah lah ya. Sing wis pinter lah, sing wis kaya aku ngene iki. Pinter ora? Olah ya, aku pinter aku ya. Wes, Harus lanjutkan dengan Lah iki mulai ngeter ke mau ki wis takon, aku wis takon, bukan ana wong takon iki bloke. Wah, ya Mas. Ya, itu gampang. Oh, kecil-kecil mau dari aku. Yu, kok kowe nek wis petuk Mas Gundul, iki kok pengen. Lah tenang to. Ya syukur kok gampang. Kok tak ya syukur aku tak ewangi lah, tak ewangi. Lek, minggir Lek. Ana ndi to? Ana ndi to? Lah iki arep mulai tak ngeterke anu nggon ibu ta. Oh. Iki lho, Lek. Ngono kuwi. Ya. Dong, Wae. Lah iki tak ngenteni anu to.
Untung sudah turun dari mobilnya. Kalau enggak, awakku iso biar dikerubungi mama. Lek, non ya Lek ya. Ya wes. Ya. Ngobrolnya nggak berhenti-berhenti. Mungkin pada habis makan yo. Jadi semuanya semangat ngomongi. Hari ini, aku janji membantu Mbak Kalista cari bekicot. Bekicot katanya berasal dari Afrika Timur, kemudian menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Bekicot biasanya hidup di tempat lembab. Walaupun hewan ini sering dianggap mengganggu tanaman, tapi bisa diolah jadi makanan yang enak loh. Suka banget iki ndol wis bae yo. Oh iya Pak. Iki engko diangkat, diwangi rebus, kok tak wangi masak. Oh iya Pak, ya. Ya. Aku mau rebus bekicotnya dulu sebelum diolah sama Mbak Kalista. Mudah toh? Monggo, dicoba lur. Lama merebus bekicotnya cukup setengah jam wae. Setelah itu bisa diangkat dan dimasukkan ke wadah berisi air. Sekalian diaduk-aduk supaya tidak ada lagi kotoran yang menempel. Sekarang keluarkan daging dari cangkangnya. Ojo lali buang bagian kotorannya juga. Agar lebih mudah melepas dagingnya, gunakan kayu yang diruncingkan bagian ujungnya. Terakhir, tinggal dipotong menjadi beberapa bagian. Mbak Kalista dan Bu Legira mau masak escargot soup alias sop bekicot. Bahannya sudah disiapkan semua ini. Ada bawang merah, bawang putih, seledri, daun bawang, jagung, tepung maizena, lada, garam, jahe, serai dan telur. Daun bawang dan seledri juga dipotong-potong yo. Kalau lada dan bawang putih langsung dihaluskan wae. Kalau jagungnya sudah selesai diparut, langsung ditambahkan air, lalu peras dan ambil sarinya. Mbak, ini Mbak, bekicotnya Mbak udah dipotong. Oh iya, ya nggih. Nuwun ya, Ndol. Ya Mbak. Sekarang panaskan minyak untuk menumis. Masukkan irisan bawang merah. Kemudian campurkan bumbu halus. Setelah mulai matang semua, tambahkan potongan bekicotnya. Gampang toh lur. Bikin kuah supnya juga nggak ribet. Tinggal memasak air,
lada dan bawang putih halus, kemudian tambahkan butiran jagung, irisan daun bawang dan seledri. Aduk sampai tercampur semua yo. Kalau sudah, masukkan tepung maizena yang telah dicampur air. Sekarang giliran telur yang sudah dikocok dan perasan jagung parut. Aduk lagi sampai kuah agak mengental yo. Terakhir, tambahkan lagi daun seledrinya. Tunggu sampai mateng, kemudian sajikan bersama daging bekicotnya. Tumisan bekicotnya dimasukkan ke cangkang yang sudah dibersihkan. Lalu siram dengan kuah supnya, biar semakin nikmat, taburi bawang goreng. Dilihat dari penyajiannya, sup bekicote jadi kelihatan cakep dan mahal tampilannya ya lur. Jangan lama-lama, langsung disantap buah iki sup escargot teh. Ternyata sedep banget lur. Kuah supnya gurih dengan sensasi rasa khas dari jagung. Rasa bekicotnya juga gurih banget. Teksturnya sedikit kenyal, tapi tetap mudah digigit. Nikmat pol rasanya lur. Gak cuma itu loh yo, daging bekicot juga banyak gizinya. Salah satunya bisa memperkuat otot kita. Mantul yo.